haqqun li ahlil jannati bi ghairi ihatatin wala kaifiyatin warru'ya, dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala itu haqqun, adalah hak. Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah hak. Li ahlil jannah, untuk penghuni surga, untuk penghuni surga. Mengeluarkan penghuni neraka atau yang semisalnya. Melihatnya pun bi ghairi ihatatin, dengan tanpa meliputi, dengan tanpa meliputi, wala kaifiyah, dan juga tidak tanpa kaifiyah, membagaimanakan. Wis pokoke ahlul jannah melihat Allah, la tanpa meliputi, wala kaifiyah, bagaimana cara melihatnya, pokoknya melihat. Wis ngono ta wae. Apakah terlihat di atas gunung kayak atau wis gak usah pakai atau. Yang penting Allah Subhanahu wa ta'ala terlihat bagi penduduk surga dengan tanpa meliputi Allah dan tanpa membagaimanakannya, dan tanpa membagaimanakannya. Kama nataqa bihi, sebagaimana telah berbicara bihi dengannya, kitab Rabbina, kitab Rabb kami, sebagaimana kitabnya Rabb kami telah berbicara seperti itu. Wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah pada hari itu adalah berseri-seri. Wallah, wajahnya ahlul surga ketika itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya dia melihat. Ini adalah dalil bahwasanya ahlul jannah melihat Rabbnya, bahwasanya ahlul jannah melihat Rabbnya. Hakada Allah mengatakan ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya dia melihat, tanpa ada perincian bagaimana dan tanpa ada penjelasan dengan meliputi. Yang penting melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu. Wa tafsiruhu, dan penafsirannya, ala ma aradahullah, sesuai dengan apa-apa yang Allah inginkan. Dalam memahami ayat, lebih khusus ayat asma wa sifat, itu adalah ala ma aradahullah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sesuai dengan apa yang Allah keinginkan. Wa alimahu, dan apa-apa yang Allah telah ketahui, sesuai dengan apa-apa yang Allah telah kehendaki, dan sesuai dengan apa-apa yang Allah telah beritahukan kepadanya. Wa kullun ma jaa fi dzalika, wa kullu ma jaa, dan setiap apa-apa yang datang fi dzalika, berkenaan dengan melihat Allah, minal hadis sahih, dari hadis yang sahih, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kama qala, maka dia adalah seperti yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua apa-apa yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka mazhab Ahlussunnah, keyakinan Ahlussunnah adalah mengatakan fahuwa kama qala, maka dia adalah sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya seperti itulah sudah. Begitu. Wa ma'nahu ala ma arad, dan maknanya sesuai dengan apa-apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'nahu ala ma arada, dan maknanya sesuai dengan apa-apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina. La nadkhulu, tidak boleh kami masuk, tidak boleh kita masuk fi dzalika, dalam hal yang demikian itu tadi, muta'awwilin, dalam keadaan ditakwilkan, bi ara'ina, dengan
ara'ina, pendapat-pendapat kami. Kita nggak boleh masuk dalam asma wa sifat dengan akal-akal kami. Kemudian setelah itu kami mentakwilkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Wala nadkhulu, dan tidak boleh kami masuk. Kita masuk fi dzalika, di dalam yang demikian itu, muta'awwilina, dalam keadaan mentakwilkannya, fi ara'ina, dengan akal-akal kita. Wala mutawahimin fi ahwa'ina, dan juga tidak boleh kami masuk fi dzalika, dalam yang demikian itu, mutawahimin, dalam keadaan memiliki prasangka yang keliru, fi ahwa'ina, menurut hawa nafsu kami. Enggak boleh kita masuk dalam masalah asma wa sifat dengan hawa kita, dalam keadaan punya memiliki prasangka yang salah berkenaan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Berarti intinya nerimo, wis gak usah kaken pola, wis terimalah, imanlah sesuai dengan apa yang datang, gak usah kaken pola di dalam nama-nama Allah, menetapkan dan menafikan nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu, maka sesungguhnya, ma salima, tidaklah selamat, fi dinihi, di dalam agamanya. Tidak mungkin seorang itu dikatakan selamat dari agamanya, illa man sallama, kecuali orang itu tunduk dan patuh lillahi, kepada Allah, wali rasulih, dan kepada rasulnya. Enggak mungkin seseorang itu dikatakan selamat di dalam agamanya, ya, selamat di dalam prinsipnya, baik berkenaan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, atau dalam masalah ubudiyah yang lainnya. Dia tidak akan selamat dalam hal itu kecuali dia tunduk dulu terhadap terhadap Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tunduk, insya Allah selamat dia. Tapi kalau nggak tunduk, ya nggak mari selesai. Syaratnya pertama tunduk saja dalam masalah asma wa sifat, dalam masalah ibadah, dalam masalah ketaatan, tunduk. Oh, kok main akal disian. Kalau pakai akal dimi, yo nggak mari. Iki nggak cocok dengan zaman iki. Masalah dakwah juga seperti itu. Kalau masalah dakwah itu yang jadi tolak ukurnya itu perasaan dan akal, ya nggak jadi. Apalagi dengan hawa nafsu, ya nggak jadi. Yang penting lu tunduk kepada Allah dan tunduk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah selamat. Baik dalam agamanya, masuk agamanya, akhlaknya, prinsipnya, dakwanya, yang lainnya masuk. Nah, waradda, dan syarat yang kedua, waradda, dan dia menyerahkan ilma mastabaha, ilmunya apa-apa yang samar, alaihi, atas ma, ila alimihi, kepada orang yang mengertinya. Serahkan kepada Allah Rasulnya. Dari menyerahkan apa-apa, menyerahkan ilmunya apa-apa yang belum jelas pada anta, apa-apa yang masih samar pada anta, kembalikan hal itu kepada yang ngerti. Dalam masalah asma wa sifat, bagaimana tangannya Allah, ada sama pada kita. Bagaimana turunnya Allah, sama pada kita. Bagaimana wajahnya Allah, sama pada kita. Serahkan saja kepada yang mengertinya, yaitu Allah dan Rasulnya. Ini nggak usah kakek pola. Itulah tarekat selamat. Tapi kalau tarekat akalan ini nggak masuk, ya kawan. Pipi akal. Allah nggak kita itu akal yang sehat. Gunanya apa kalau kita nggak? Gunanya apa akal kalau nggak untuk menolak? Sama nggak aja ayat Allah dengan sifat. Oh, rusak kalau gini. Nah, Mas. Qala musannif rahimahullah, wal ahaditsu, dan hadis-hadis, fi isbatir ru'ya, dalam menetapkan ru'yanya Allah, dalam menetapkan ru'ya melihatnya Allah, itu wis balaghot, telah sampai. Antum disuruh itu bukan untuk kerjain itu, Rahman.
Ngapal. Wal ahadisu dan hadis-hadis fi isbatir ru'ya, dalam menetapkan ru'ya itu balagat, telah sampai mablagat tawatur, apa wan? Telah sampai apa? Terus apa? Telah sampai pada apa bahasa saya? Tingkatan tawatur, telah sampai pada tingkatan mutawatir. Wis kulisan sengkate wis mutawatir ora oleh ditolak lagi, wis mutawatir. Karena hadis ada dua, hadis ahad dan mutawatir. Sengkate hadis wis sampai mutawatir, yaiku jenenge berfaedah apa? Daruri atau nadhari? Daruri, wis harus diterima, kecuali sing lagi apa? Lagi apa? Lagi konslet apa? Kabel yang ada di otak itu sehingga dia menolak. Lagi kena selesai itu lah. Qala Syekh Hasan hafizahullah. Syekh Hasan, beliaunya adalah apa ikhwanana barakallahu fik, termasuk syekh yang mentakdim, yang memberikan apa rekomendasi terhadap ini kitab. Kama qala Syafi'i rahimahullah, sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah telah menjelaskan apa itu tadi? Amantu billah, kami beriman dengan Allah, wa bima ja'anillah, dan dengan apa-apa yang datang dari Allah. Wis imani wae. Kami beriman dengan adanya Allah, beriman dengan rububiyahnya Allah, beriman dengan uluhiyahnya Allah, beriman dengan asma dan sifatnya Allah, wa bima ja'anillah, dan beriman dengan apa-apa yang datang dari Allah, wa ala muradillah, sesuai dengan maksudnya Allah. Enggak boleh kita memahami Quran sesuai dengan akal ente. Oleh kita enggak boleh memahami Quran sesuai dengan kiai ente. Tidak boleh. Kita memahami Al-Quran ini dan kita mengimani semua apa-apa yang datang dari Allah ini harus sesuai dengan keinginannya Allah. Kami ini persis dengan perkataannya Allah ini. Wa nihkum bainahum la wa fahkum bainahum bima arakallahu. Kata ahli tafsir, berhukumlah engkau Muhammad bukan sesuai dengan akalmu Muhammad, bukan sesuai dengan akalmu, tapi dengan bima arakallah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Hadir Rasulullah itu sendiri memerintah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam masalah berhukum sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi enggak boleh kita ini berhukum, mentafsirkan Quran sesuai dengan kehendak kita, akal kita. Lebih kacau lagi kalau memahami Quran dan Sunnah harus sesuai dengan kemajuan zaman. Ini lebih parah lagi. Lebih parah ya, lebih parah lagi ya. Maksud memahami kalau Sunnah sesuai dengan zaman. Sawangane. Baik. Wa amantu billah wa amantu bi Rasulillah, dan saya beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bima ja'an Rasulillah, dan dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala muradillah, sesuai dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham satu faktor ini, Pak? Satu bait ini paham insyaallah. Qasim? Baik. Sampai di sini insyaallah, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.